Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan jangan lupa bahagia setiap harinya. Oke, pertama-tama aku bakal ngenalin diri aku dulu. Nama aku Rindi Belfariski, kelas 11 IPA 1, absen 32. Aku bakalan membahas tema tentang tekad Indonesia sebagai mercusuar dunia. Tapi aku bakalan cerita tentang sejarah Hari Maritim terlebih dahulu. Jadi pada tahun 1957 Deklarasi Juanda, deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, dan pada tahun 1964 melalui Musyawarah Nasional Maritim I Surat Keputusan nomor 249 tahun 1964 tentang penetapan tanggal 23 Desember sebagai Hari Maritim Nasional oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Jadi, keinginan Indonesia menjadi poros maritim dunia digaungkan pada masa pemerintahan Kabinet Bapak Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala, sejalan dengan cita-cita Presiden RI pertama Soekarno. Presiden Soekarno telah menerbitkan Surat Keputusan nomor 249 tahun 1964 tentang penetapan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim Nasional. Hal tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Bidang Kemaritiman menegaskan, bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan. Beliau juga berkata, bertahun-tahun kita suka lupa padahal Indonesia ini terdiri dari lebih 75% laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut. Beliau berkata seperti itu. Dan pemerintah ingin mengembangkan lebih luas potensi membuat kebijakan laut menjadi lebih produktif agar bisa menjadi lahan kekayaan masyarakat Indonesia. Di antara kebijakan itu ada kebijakan mengenai tol laut, yakni jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia. Kebijakan tol laut Presiden Joko Widodo sudah membuahkan hasil loh. Contohnya di Indonesia bagian timur itu sudah bisa terkoreksi membaik sebesar 15-20%. Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok, tambahnya pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistik base di daerah-daerah terpencil untuk bisa membuat keseimbangan harga. Dan selain itu, pemerintah juga akan menuntaskan masalah illegal fishing agar kita bisa memancing lebih banyak dan diproses lebih banyak agar hasilnya lebih maksimal untuk kekayaan Indonesia. Dan sebenarnya masih banyak pekerjaan pemerintah untuk dapat membuat kebijakan dan melaksanakan program kerja yang mampu membuat belasan juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dapat lebih sejahtera. Apabila dikembangkan dengan serius, Laut Indonesia juga akan menambah penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan pengembangan pariwisata.
Soalnya laut ini kan kontribusinya juga kepada APBN itu makin bertambah akan karena pariwisatanya akan menempati penerimaan negara paling besar pada tahun 2019 waktu itu ya, yaitu sekitar 25 miliar US dollar dengan jumlah turis lebih dari 21 juta orang. Namun kemajuan Indonesia di sektor kelautan ini nggak akan berhasil kalau masyarakatnya juga tidak membantu. Jadi dukungan rakyat itu adalah hal yang paling penting. Jadi masyarakat harus bisa memberikan masukan yang konstruktif bagi program yang sedang dijalankan oleh pemerintah agar